Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini? Nabi Muhammad kan takdim. Lah kok begini? Ihana. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti, biar nggak serem inti. Segitu aja sudah, iya. Nah, tapi yang jelas perlu ulama mengingatkan dan bukan minta maaf sebenarnya, yang paling penting itu menyatakan tobat dan syahadat lagi. Kami tidak akan menghalangi orang yang marah karena kamu yang memulai. Kami pun juga marah gitu loh. Cuma hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Mak, hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Mak, hukumnya apakah harus dibunuh? Allah alam. Mungkin tuh dibunuh setelah istitabah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh Habib Taufik ketika mengkritik Gus Muwafiq, mungkin saya tidak ingin membahasnya mengenai kalimat Habib Taufik yang menyebut bahwa Gus Muwafiq kayaknya perlu belajar untuk kemudian menyisir rambut. Artinya saya merasa tidak etis untuk kemudian menyebut seseorang itu atau menyuruh seseorang untuk menyisir rambut. Tetapi berkaitan dengan ceramahnya Habib Taufik itu ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Pertama, mengenai aura seseorang yang oleh Habib Taufik dianggap serem. Sebenarnya begini teman-teman, aura seseorang itu serem atau tidaknya ditentukan dari kamu atau kalian atau kita berada di pihak yang mana. Misalnya begini, ada kelompok A, ada kelompok B. Orang yang ada di kelompok A akan menyebut bahwa tokoh-tokoh di kelompok B ini auranya menyeramkan, auranya jahat, auranya penuh hawa nafsu. Pokoknya semua aura yang ada di luar kelompoknya akan selalu negatif. Begitu juga sebaliknya, kelompok A, tokoh-tokoh dari kelompok A akan dianggap oleh kelompok B sebagai tokoh yang auranya serem, auranya pembunuh, auranya munafik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu juga Gus Muwafiq mungkin oleh kelompok tertentu auranya dipandang buruk, jelek, jahat dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, aura Habib Taufik mungkin bagi kalangan tertentu auranya mungkin dianggap jahat, dianggap sebagai aura yang penghina, suka mencaci dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah aura itu tidak perlulah kemudian dibahas karena itu sifatnya sangat relatif ya bagi saya. Kemudian yang kedua, mengenai pandangan Habib Taufik bahwa itu mungkin secara hukum harus diistitabah. Istitabah artinya dimintai pertaubatan, diminta untuk bertobat. Kalau tidak bertobat maka dibunuh. Begini, kenapa kemudian hukum Islam itu dikit-dikit membunuh, dikit-dikit membunuh? Mungkin karena inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa di negara Yaman sebagai negara yang menjadi asal-usul Habib Taufik menjadi negara yang tidak aman, perang antara umat Islam karena satu pihak dengan satu pihak mungkin sama-sama menganggap orang lain itu harus diistitabah, harus dimintai pertaubatan dan kalau tidak taubat itu dibunuh. Ini mungkin menjadi salah satu pemicu kenapa kemudian di negara-negara Islam termasuk Yaman itu seringkali perang antar saudara karena paham-paham keagamaan mengenai membunuh ini begitu gampang disebutkan di ruang publik. Kemudian berkaitan dengan fatwa istitabah, yakni dimintai pertaubatan. Ini kan sebenarnya sangat relatif juga, Pak. Maksud saya begini, katakanlah Gus Muwafiq itu adalah gambaran dari atau simbol dari sebuah kelompok yang harus dimintai pertaubatan oleh kelompoknya Habib Taufik, yang kalau tidak bertaubat maka kelompoknya Gus Muwafiq ini harus dibunuh. Maka dalam posisi ini yang untung itu adalah Habib Taufik. Kenapa? Karena Habib Taufik yang meminta untuk bertaubat kepada Gus Muwafiq.
sekali lagi catat, nama Gus Muwafiq dan nama Habib Taufik di sini sebagai simbol dari paham keagamaan. Nah, kemudian dalam kasus ini yang dirugikan atau yang menjadi korban pembunuhan adalah kelompoknya Gus Muwafiq, dan kelompoknya Habib Taufik berada pada posisi yang aman karena dia yang menjadi subjek, sementara kelompoknya Gus Muwafiq menjadi objek. Pertanyaannya adalah bagaimana seandainya posisinya kebalik, artinya posisi Habib Taufik menjadi objek, posisi kelompok lain menjadi subjek. Bukan tidak mungkin bagi kelompok lain Habib Taufik itu adalah kelompok yang sesat. Misalnya kalau kita dihadapkan pada kelompok Salafi Wahabi, bagi kelompok Salafi Wahabi mungkin Habib Taufik akan dimintai pertaubatan karena telah melakukan perkara-perkara bid'ah, misalnya maulidan, misalnya tahlilan dan lain sebagainya. Dan ini nih bukan tidak mungkin karena sudah ada salah satu ustadz yang secara tegas-tegas mengatakan bahwa NU firqadhallah, Muhammadiyah firqadhallah, Jamaah Tabligh firqadhallah. Maka bukan tidak mungkin Habib Taufik yang pada kasus Gus Muwafiq menjadi subjek, tetapi dalam kasus lain Habib Taufik malah menjadi objek. Maka ketika Habib Taufik menjadi objek dari istitabah, maka Habib Taufik akan menjadi korban. Nah, di sinilah sebenarnya bahaya dari ajaran-ajaran mengenai istitabah ini, yang kemudian kalau tidak bertaubat harus dibunuh. Kalau teman-teman misalnya menonton salah satu video saya ketika saya membahas mengenai rasa terima kasih saya terhadap Kiai Nur Ihya, di akhir-akhir konten itu saya menyebutkan sebuah tag di dalam kitab kuning, layu kholatu, layu agalu, dan lain sebagainya, sampai di akhir kalam itu disebutkan fa in dhafaru bidzalika ustutibah. Mungkin teman-teman tidak paham atau Habib Taufik tidak menyangka bahwa istitabah di situ juga merujuk pada kelompoknya Habib Taufik, karena Habib Taufik adalah kelompok yang saya pastikan adalah bagian dari Asy'ariyah. Kitab kuning yang saya baca itu adalah kitab kuning yang menyerang kelompok Asy'ariyah yang dianggap sebagai kelompok sesat. Nah, sementara kita tahu sendiri bahwa Habib Taufik itu adalah bagian daripada Asy'ariyah juga. Maka disinilah yang bagi saya penting untuk dipikirkan oleh para ulama, khususnya bagi para ulama yang berada dalam satu frekuensi dengan Habib Taufik, memikirkan kembali mengenai status istitabah di dalam hukum Islam, karena itu bagi saya sangat relatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.